Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Prambudi dengan 3 NPM akhir 088. Kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu tanaman dari ordo Caryophyllales. Ordo Caryophyllales sendiri merupakan ordo yang unik karena mencakup tanaman yang memiliki keragaman adaptasi yang unik di lingkungan yang ekstrim, di mana di satu sisi ordo ini mencakup famili-famili yang beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti gurun pasir dan lahan salin. Sementara di sisi lain, ordo ini juga merupakan rumah bagi kelak tumbuhan karnivora yang ikonik seperti kantung semar. Tanaman yang akan saya paparkan pada hari ini adalah Simonsia chinensis, di mana Simonsia chinensis merupakan penghuni asli gurun Sonoran di Amerika Utara dan sering disebut sebagai jojoba. Simonsia chinensis ini memiliki satu fakta unik, yaitu pada nama spesifiknya chinensis yang secara harfiah berarti berasal dari Cina, itu tidak sesuai dengan asal usulnya karena jojoba ini sama sekali bukan dari Cina, dan nama ini bisa muncul karena adanya kesalahan klerikal yang dilakukan oleh seorang botanis pada abad ke-19. Dalam sistem klasifikasi tradisional seperti sistem Cronquist, jojoba seringkali dikelompokkan ke dalam famili Buxaceae karena secara morfologi mereka terlihat mirip, semak hijau abadi, daun yang kaku, dan bunga yang kecil tanpa mahkota. Tetapi saat sistem APG mulai dikenalkan, jojoba dipindahkan ke familinya sendiri, yaitu Simonsiaceae. Hal ini disebabkan oleh sistem APG yang tidak hanya menilai dari morfologi tetapi juga menggunakan pendekatan filogenetik molekuler, sehingga setelah dilihat sequence DNA-nya, para peneliti menyadari bahwa jojoba sama sekali tidak berkerabat dengan boxwood atau Buxaceae, sehingga jojoba resmi dipisahkan dan ditempatkan dalam familinya sendiri, yaitu Simonsiaceae yang bersifat monotipik, yang artinya terdiri dari satu genus yaitu Simonsia dan dari satu spesies saja yaitu Simonsia chinensis. Berdasarkan sistem klasifikasi APG, jojoba kini ditempatkan dalam ordo Caryophyllales. Ini adalah ordo yang sama dengan kaktus, kantung semar, dan beet. Bagaimana mungkin semak gurun ini berkerabat dengan kantung semar atau beet? Jawabannya ada pada bukti anatomi yang sangat spesifik. Salah satunya adalah anomalous secondary growth atau pertumbuhan sekunder anomali, di mana jojoba membentuk cincin kayu melalui lapisan xilem dan phloem yang konsentris. Ini merupakan ciri khas yang sering ditemukan pada anggota ordo Caryophyllales. Meskipun begitu, jojoba tetap menjadi pengecualian di beberapa aspek. Misalnya, ia tidak memiliki pigmen beta lain yang umum ditemukan pada Caryophyllales inti. Hal ini menunjukkan bahwa jojoba adalah garis keturunan yang memisahkan diri lebih awal atau early diverging lineage dari ordo Caryophyllales. Masuk ke sinapomorfis, jojoba bersifat dioecious, yang artinya bunga jantan dan bunga betina berada pada individu yang berbeda, di mana bunga jantan muncul dalam untaian atau catkin, sementara bunga betinanya soliter dan sangat tereduksi. Hal ini karena adanya adaptasi terhadap polinasi angin atau anemofili. Lalu adapun bukti yang kuat yang mendukung statusnya sebagai famili tunggal, yaitu pada aspek biokimianya, di mana jojoba adalah satu-satunya tanaman di dunia yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk liquid wax esters dan bukan trigliserida atau minyak nabati biasa. Dan secara kimiawi, minyak jojoba ini lebih mirip dengan sebum manusia atau atau minyak yang diambil dari paus sperma. Karakteristik biokimia inilah yang merupakan alasan kuat dalam sistem APG yang menyebabkan jojoba mendapatkan familinya tersendiri, yaitu Simonsiaceae. Minyak ini juga yang membuat jojoba terbukti menjadi tanaman komersial yang menjanjikan, yang dibuktikan dengan adanya lebih dari 300 produk yang terbuat dari jojoba, baik itu dari bagian minyak atau bagian tanaman lain, yang sudah ada di pasaran dan dimanfaatkan sebagai
kosmetik, pelumas industri, suplemen makanan, dan biofuel. Jadi, secara keseluruhan, Simonsia chinensis atau jojoba merupakan contoh sempurna bagaimana sistem APG merevolusi cara kita memahami sejarah alam. Jojoba juga mengingatkan kita bahwa evolusi seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga, menciptakan spesies yang benar-benar unik dan terisolasi secara genetik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.